Terus gue mikir, apa emang badan gue yang lagi kecapean? Atau aura mistis di gue ini tuh udah mulai nguasain tubuh gue? Dan satu lagi nih, konon yang punya kemampuan menembus batas gaib, kita tuh bisa ngelihat seekor kuda kecil di celah batu besar ini. Warga percaya kuda itu nggak lain adalah perwujudan kuda Sultan Hasan Maulana yang waktu itu ada di situ yang tadi gue ceritain. Tapi malam itu gue sama teman-teman gue nggak ngeliat apa-apa sih. Kita semua memang nggak punya kemampuan menembus batas astral, tapi seenggaknya nih, kita semua punya keberanian buat menembus malam dan sampai di tempat bersejarah juga mistik ini. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa buat gue sama teman-teman gue, men. Masih ada beberapa spot yang menurut Pak Hashim menarik untuk didatangi malam hari. Tapi karena hari makin gelap dan juga makin larut, terus udara juga makin dingin, kita putusin kita mengakhiri perjalanan kita di goa ini, gengs. Jo, minta tolong dong, itu kayaknya ada makanan, mau dong gua. Usaha lah. Please, gua jauh dari sini. Memohon dulu, memohon. Please, Jo. Nah gitu. Nah, gitu. Jo, baik deh. Ini. Thank you. Kalau gitu sekarang kita mau dengerin cerita Jordan lah, ya nggak? Oke, gua penasaran nih anak kalau cerita tentang Iya kan? Boleh, gimana. Boleh, lu bikinin gua kopi. Oke, boleh, siap. Jadi, selain hutan, salah satu tempat yang menurut gue spooky banget adalah goa. Gue udah ngerasain saat berada di sebuah goa di selatan Jawa. Dan kali ini, gue mau ngerasain sekali lagi suasana menantang sekaligus memompa adrenalin di dalam goa. Dalam petualangan gua kali ini, destinasinya tuh masuk kategori paling angker di kawasan Jawa Barat. Ini tentang sebuah gua yang konon punya aura mistik yang sangat kuat. Dan keangkerannya itu begitu santer di kalangan warga Sukabumi, khususnya di daerah Pelabuhan Ratu. Ini bukan gua biasa. Terletak di pesisir pantai Jawa Barat, gua ini dipercaya sebagai salah satu tempat persinggahannya Nyi Roro Kidul. Terus jauh berbeda banget nih dari gua yang pernah gua datengin. Dari luar gua yang satu ini gak tampak sangar dan gak menakutkan gitu. Bagian depannya tuh bahkan seperti teras atau pendopo yang udah di set up sedemikian rupa sehingga mengurangi kesan angker. Nah tadinya gue santai aja, gue pikir ya nggak perlu lah gue bawa bekal mental yang tebel ngasih ke gue yang kayak tempat rekreasi kayak gini. Tapi begitu dibuka dan gue diajak pemandu masuk, anyep banget men. Pintunya tuh kecil banget. Jadi tepat di depan pintu itu ada sederet anak tangga. Nah di bawahnya ada lubang kecil, gelap
itu bikin nyali gue ciut. Dan di atas lubang tadi itu masih ada satu lubang lagi, seperti ventilasi gitu deh. Nah, sewaktu gue menunduk dan menuruni tangga tadi, gue tuh ngerasa ada semacam kekuatan dari dalam berupa angin yang bertiup dengan lembut. Itu bikin seluruh tubuh gue tuh langsung merinding. Gue tuh jadi ingat mitos di tengah warga lokal yang mengatakan sering mendengar suara macan dari dalam gua ini. Konon, gua ini merupakan salah satu tempat pertapaan Prabu Siliwangi pada zaman dahulu. Kalau tadi sih gue slow, santai tuh. Sekarang gue udah mulai was-was nih. Apalagi sebelah tangga itu ada satu ruangan kecil dengan tumpukan terpal. Tapi yang bikin gue penasaran dan juga takut adalah keberadaan kendi air tua di ruangan itu. Terus hawa mistik tuh sangat kerasa banget di gua ini, men. Di sini banyak banget lorong dan bilik-bilik kecil. Konon, bilik-bilik kecil ini adalah tempat bertapa bagi banyak orang dari berbagai daerah. Walau tertata rapi dan mirip penjara bawah tanah, gua ini tuh disebut sebagai gua yang paling angker. Bahkan konon, ini adalah salah satu tempat berkumpulnya makhluk gaib di seluruh Pulau Jawa. Nah, sebenarnya dari awal gue masuk pelataran gue ini, gue tuh udah ngerasa aneh. Jadi kayak badan gue tuh kerasa gak enak gitu, gak kayak biasanya. Terus gue mikir, apa emang badan gue yang lagi kecapean? Atau aura mistis di gue ini tuh udah mulai nguasain tubuh gue? Tapi ya gue tetap kalem tuh, gue tetap santai. Mungkin aja emang ada aura gue yang lagi bertabrakan sama energi yang ada di lokasi ini. Jadi gue berusaha buat tetap cool tuh, buat cepat beradaptasi dengan lokasi di sekitar gue. Karena kalau bawaannya Parno, gue yakin yang gue temuin di dalam sana tuh pasti bakalan bikin gue jadi takut. Jadi ya gue berusaha sesantai mungkin. Nah, bebatuan di gua ini tuh didominasi sama warna hitam. Itu bikin suasana di gua ini tuh semakin kerasa mistis. Semakin masuk ke bagian dalam gua, gue tuh ngerasa makin pengap. Dan aromanya tuh makin sangit. Ya kayak aroma tempat yang udah lama gak dihuni manusia gitulah. Jadi sehingga tuh penghuninya udah mulai berganti nih, jadi makhluk astral. Dan terus di dalam gua itu emang gelap banget, men. Dan untungnya gue bawa senter yang lumayan terang. Jadi gue bisa lah lebih konsen buat eksplorasi lokasi ini. Kegelapan yang menyelimuti gua ini itu menambah kesan mistis di sekitaran gua. Gue ngerasa jadi benar-benar penasaran. Hal menarik apa yang akan disuguhkan oleh gua yang kayaknya nggak terlalu besar ini. Meskipun gua ini nggak terlalu luas, tapi gue yakin energi yang berada di lokasi ini tuh lumayan kuat. Ini kebukti dari awal gua nginjek lokasi ini. Dari luar pagar aja itu udah kerasa banget, men. Terus di gua ini tuh ada beberapa anak tangga yang bakalan ngebawa kita menuju bagian lain nih. Gua akuin
Langit-langit di gua ini tuh bener-bener pendek. Jadi buat lo yang punya tinggi di atas rata-rata, itu bener-bener pegel. Karena kalau lo kan harus menunduk tuh ketika memasuki lokasi ini. Terus bisa lo lihat sendiri, gua ini tuh bener-bener sempit banget. Di beberapa lokasi juga itu kayak kepasang lantai yang kayaknya digunakan untuk orang-orang bertapa gitu. Lanjut gue menelusuri gua ini, itu menjadi pengalaman yang menegangkan akhirnya. Dan lo tahu nggak, di tengah perjalanan gue itu gue ngalamin suatu hal yang bikin jantung gue nyaris copot. Coba aja nih bayangin, tiba-tiba ada suara berdecit men. Itu gue shock banget. Jadi dalam bayangan gue, itu ada macan yang lagi garuk lantai. Itu bikin keringat gue tuh, udah merinding banget deh gue. Dan akhirnya gue lega setelah tahu bahwa suara berdecit tadi itu sebenarnya cuma suara kelelawar.